Saya berterima kasih sama Pastor Halen sama Ibu. Ya sudah lama ya nggak ada di sini. Saya maksudnya nggak berdiri di sini ya, puji Tuhan. Tapi hari ini boleh berdiri di sini. Saya nggak terlalu terpengaruh ya dengan berapa jumlah yang hadir. Karena tadi sebelum datang, ya Tuhan berpesan pada saya untuk satu orang, dan nanti saya akan lakukan. Ya, kita sebelum itu kita lihat firman Tuhan. Saya akan bercerita tentang kisah perempuan pendarahan. Ya, buka Alkitab Anda di Markus pasal 5. Sebenarnya pembahasan ini ada di Matius pasal 9, Lukas pasal 8, tapi saya lebih suka versinya yang di Markus pasal 5. Buka Alkitab Anda di Markus pasal 5. Ayat yang ke-25 sampai dengan 34. 25 sampai 34. Yang sudah temukan katakan amin. Amin. Oke, saya akan bacakan. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia tak berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah semakin sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu dia berpaling dari tengah orang banyak dan bertanya, siapa menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bapak Ibu terkasih, kalau Bapak Ibu memperhatikan firman Tuhan ini, Bapak Ibu akan menemukan ada dua kasus sebenarnya. Yang satu anak Yairus, usianya 12 tahun. Yang satu lagi perempuan ini. Tapi yang saya bahas, perempuan ini yang dicatat oleh Alkitab, yang katanya 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saya sedang membayangkan orang yang 12 tahun menderita sakit. Dan saya sedang membayangkan orang ini, Alkitab mencatat, dia pastinya punya uang, karena saya melihat dia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Jadi dokternya banyak. Lalu Alkitab mencatat orang ini menghabiskan semua yang ada padanya. Namun Alkitab mencatat tidak ada efek, tidak sembuh. Yang lebih parah lagi dikatakan keadaannya semakin memburuk. Nah, inilah cerita tentang awal perempuan ini. Apa sikonnya? Dan di 27, Bapak Ibu perhatikan, dikatakan dia sudah dengar berita tentang Yesus. Nah, terpenting bagi kita, kalau kita kondisinya sudah sakit 12 tahun, sudahkah kamu dengar kabar tentang Yesus? Apalagi beberapa hari yang lalu di tempat ini sudah dirayakan Natal. Sudahkah Anda mendengar tentang nama Yesus itu? Nah, sesudah orang ini mendengar berita
tentang Yesus, Alkitab nggak mencatat hari apa, kapan waktunya, tapi tahu-tahu dicatat bahwa maka di tengah-tengah orang banyak itu dia mendekati Yesus. Berarti Alkitab nggak menjelaskan secara detail kapan dia bertemu dengan Yesus, kapan dia cari Yesus, kapan Yesus lewat kampung dia. Alkitab nggak mencatatnya. Tapi saya menemukan bahwa orang ini sudah dengar kabar tentang Yesus. Dan orang ini adalah orang yang punya inisiatif cari Yesus. Nah, hari-hari ini saya menemukan sudah sakit, tahu tentang Yesus, tapi tetap aja duduk di rumah, nggak mau beranjak dari tempat tidur untuk cari Yesus. Cari Yesus di mana, Pak? Di gereja. Ada KKR, nggak mau datang. Nggak ada inisiatif. Orang ini ada inisiatifnya. Dengar tentang Yesus, dia cari Yesus. Kenapa dia cari Yesus? Karena dia butuh disembuhkan. Dia butuh disembuhkan. Jadi Bapak Ibu terkasih, kalau Anda kondisinya hari ini mungkin bukan sakit, tapi masalah ini, uang, masalah masa depan, ya harusnya punya inisiatif cari Yesus, berbuat sesuatu untuk hidupmu sendiri. Jangan tunggu Yesus yang datang ke rumahmu. Saya mau berkata, bisa saja Tuhan utus pendeta siapapun datang ke rumahmu. Dari 100 kasus, mungkin cuma ada 1 kasus yang terjadi. Saya belajar dari perempuan ini, bahwa ketika dia mau sembuh, dia sungguh-sungguh dengan kesembuhan yang dia mau. Dia nggak main-main. Saya lihat hari-hari ini, ya Pak, beginilah keadaan saya. Ya cuma ngeluh di tempat tidur terus. Gimana kamu mau sembuh? Gimana kamu mau diberkati? Di tempat tidur terus, di rumah terus, nggak bergerak di situ terus. Cari Yesus. Amin. Amin. Saya ulang, cari Yesus. Amin. Amin. Masa udah ada KKR, udah ada apa? Duduk manis di rumah, ya biarinlah KKR. Pak, Bu, belajar dari perempuan ini. 12 tahun bukan waktu yang singkat. 365 hari kali 12. Bayangkan, hidup dalam penderitaan. Keluar darah terus, pastinya pucat, loyo, lesu. Orang kau pendarahan pasti loyo, lesu, dapat semangat, letoy. Apalagi sangat kemungkinan dia pingsan di tengah jalan. Apakah dia nggak lebih punya alasan untuk berkata, saya bisa pingsan di jalan, Pak, nanti kalau saya cari Yesus? Nggak ada, saya temukan di sini. Yang saya temukan, ini orang sungguh-sungguh mau sembuh. Jadi kalau gitu Bapak simpulkan, ada yang tidak sungguh-sungguh mau sembuh? Iya. Ada yang tidak sungguh-sungguh mau diberkati? Iya. Buktinya itu mereka yang tidak punya inisiatif. Pak, Bu, ayolah, saya mau memicu semangat jemaat di tempat ini. Kalau kamu sungguh-sungguh mau dengan sesuatu yang kamu minta, kamu akan main-main dengan kamu minta, tapi kamu akan punya inisiatif. Bukan cuma duduk dan berdoa, tapi kamu melangkah. Seperti perempuan ini, dia tahu Yesus lewat. Saya sudah bilang, kita nggak mencatat Yesus lewat mana. Mungkin lewat kampung dia, mungkin. Dan dikatakan begini, di tengah orang-orang banyak itu, ia mendekati Yesus di belakang dan menjamah jubahnya. Kalau yang versi lain, bukan jubahnya, jubahnya. Kalau Bapak dan Ibu lihat di pakaian imam itu ada 4 sudut yang disimpul. Nah, dikatakan dia menjamah itu. Pak, Bu, sekarang saya punya
hal yang saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu. Ini orang kalau ketahuan pendarahan, dekatin orang yang baik-baik, dia ketahuan pendarahan, sesuai adat orang Yahudi, dia akan dilontari batu sampai mati. Najis sebab itu. Tidak boleh sengaja menyentuh orang dan sebagainya. Itu hukum dan adatnya orang Yahudi. Tapi saya melihat orang ini tidak peduli dengan semua itu. Saya juga bingung. Ini orang berarti saya catat dalam hidup saya, dalam hati saya, pelajaran saya adalah orang yang punya iman. Amen. Makanya dia masa bodoh. Dia melakukan sesuatu melanggar adat. Hanya untuk apa? Sembuh. Nah, 28 dikatakan gini. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sebentar ya. Nih, kita lihat Jumbai. Kita ke jalan-jalan ke Bilangan. Bilangan pasal 15 ayat 39. Saya kasih tahu Bapak dan Ibu tentang Taurat. Bilangan pasal 15 ayat 39. Maka Jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan. Saya ulangi lagi. Maka Jumbai itu akan mengingat kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu dan matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Jadi kalau Jumbai dijamah, dipegang, itu ada artinya. Kalau Taurat, aturan dari orang Yahudi, agama dan sebagainya, Jumbai itu dikatakan mengingatkan kamu supaya kamu lihat, kamu ingat perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak nuruti hati sendiri lagi. Ada amin? Amin. Jadi perempuan ini jamah jubah Yesus. Dia bilang gini, asal ku jamah saja jubahnya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sebenarnya ini adalah statementnya dia, bukan statement Yesus, bukan statement siapa-siapa dan sebagainya. Saya kenal dengan seorang artis zaman dahulu kala yang sekarang usianya 40 tahun ke atas, pasti tahu artis ini. Dia adalah abangnya Roy Martin. Ada yang tahu Roy Martin? Ya, Rudy Salam. Evangelis Rudy Salam itu teman saya, almarhum. Suatu hari, singkat cerita, saya mau pergi ke gereja. Saya anak muda yang suka berdoa. Saya berdoa dalam nama Yesus apa-apa. Setelah itu, saya dapat sebuah pernyataan. Saya harus doakan Om Rudy. Saya panggil dia Om Rudy. Almarhum, saya panggil dia Om Rudy karena saya dekat. Dia kenal saya kenal dia. Bukan saya kenal dia, dia nggak kenal saya. Enggak. Ini saya kenal baik. Saya harus dekat doakan Om Rudy. Jadi, saya pergi ke gereja. Habis semua udah selesai dan sebagainya. Saya datang Om Rudy dan salaman di depan pintu. Dia kan berdiri di depan pintu. Jadi semua orang lewat dan sebagainya. Saya bilang gini, Om, boleh saya bicara sebentar? Oh boleh. Hamba Tuhan kan biasa begitu. Oh boleh. Pikir dia dalam hati, ini anak muda minta didoakan. Ternyata pas duduk, saya bilang, Om, saya ini datang dari rumah, niat Roh Kudus suruh saya doakan Om. Dia kaget. Dia nangis kemudian. Kenapa dia nangis? Dia bilang, saya dulu pernah bernazar, kalau ada orang datangin saya dan berdoa untuk saya, itu saatnya vertigo saya hilang. Jadi saya adalah orang yang Tuhan utus untuk Tuhan Yesus sembuhkan dia. Jadi dia kan punya statement,
Kalau ada orang yang datang sama saya, jadi bukan dia minta loh, orang yang datangin dia dan bilang, saya mau berdoa buat kamu. Di saat itulah penyakit dia hilang. Itu kan statement. Perempuan ini juga sama. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Statement ini. Jadi bukan masalah salah, nggak salah, ataupun kok begitu. Ini statement. Kalau Tuhan tunjukkan aku begini, maka ini akan terjadi. Statement. Saya percaya kita kalau buat sebuah statement, pastinya ada landasan iman. Kalau kamu nggak punya iman, landasannya, ngapain kamu bikin statement? Misalnya, saya bikin statement, Tuhan, saya memang berangkat ke Kalbar ini, uang saya kurang. Tapi kalau saya sudah melayani di sini, sampai di sini, Tuhan akan penuhi segala keperluan saya. Statement. Statement itu. Landasannya apa? Iman saya. Dan faktanya, memang nggak kekurangan. Setiap kali saya ketemu orang, ada aja. Ya, walaupun Bapak dan Ibu berkata, siapa yang akan memberkati Bapak, Pak Hendrik? Banyak yang memberkati saya. Saya nggak pusing kalau ada di gereja manapun orang yang memberkati saya nggak pusing. Saya punya statement, kalau saya sudah sampai di Tanah Kalbar, Tuhan pasti kirim orang-orang untuk memberkati saya. Amen. Dan saya bilang sama diri saya, selalu, saya pulang dengan baik, tidak meninggalkan hutang dan berhutang. Saya pulang semuanya, plus saya bawa berkat pulang. Itu statement. Statement. Orang ini berstatement, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saya suka statement ini. Jadi dia nggak bilang asal Tuhan pegang-pegang kepalanya, jamah-jamah, didorong-dorong atau gimana, terus saya sembuh. Tidak. Dia bilang, dia yang jamah hal kecil, jumbai jubah. Hal kecil, jumbai jubah yang ada di sini. Dia jamah, sembuh. Berarti sedikit tindakan yang kecil mungkin nggak dilihat orang, tapi efeknya seluruh tubuhnya sembuh. Wih, saya suka orang ini. Dan ketika dia lakukan, kita mencatat seketika itu juga. Kok bisa? Ibrani pasal 11 ayat 1. Saya bacakan buat Bapak dan Ibu terkasih. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya kembali yang tadi, Markus pasal 5. Jadi dicatat di sini 29. Seketika itu juga pendarahannya itu berhenti. Dan dia rasakan badannya sudah sembuh. Ini benar-benar mujizat. Luar biasa orang ini. Dia mengalami mujizat dengan statement dan iman dia. Pak, Bu, saya mau bertanya sama Bapak Ibu terkasih. Ketika Anda saat apa, Anda maju, Anda butuh sesuatu dari Tuhan. Apakah kamu membawa dirimu benar-benar kamu maju, bukan cuma santai-santai maju begini, tapi dalam dirimu kau bawa sesuatu di hadapan Tuhan? Karena dengar baik, Bapak dan Ibu terkasih, saya ini cuma berdoa. Bapak dan Ibu juga harus berdoa. Ketika Anda maju ke depan, kau bawa pergumulanmu, harusnya saya percaya Tuhan tahu pergumulanmu dan kamu sudah sampai kepada Tuhan. Tuhan jawab doamu. Kau tidak, ngapain kamu maju ke depan? Kau tidak, ngapain kamu coba-coba Pak Bu? Saya akan berkata, buang waktu Anda. Kalau Anda benar-benar Anda maju ke depan, Anda percaya dan percaya,
sesuatu kamu akan terima. Ya benar, kamu akan terima. Saya dulu masih muda, Pak Bu, usia 20-an. Setiap kali KKR ada, saya di Jakarta, saya selalu punya pengharapan. Kalau saya datang di KKR yang ada, saya itu nggak minta kesembuhan, Pak Bu. Saya itu nggak minta, maaf, kekayaan. Yang saya minta adalah urapan Tuhan. Itu yang saya cari. Setiap hamba Tuhan yang saya tahu di KKR, nah saya lihat orang yang saya sudah tahu, ini orang Tuhan pakai, ini orang Tuhan pakai, ini orang Tuhan pakai. Jadi saya nggak akan sia-siakan KKR itu, saya pasti hadir. Saya waktu itu saya pasti akan duduk di bangku depan. Saya nggak akan duduk bangku belakang, karena bangku belakang buat saya itu jauh. Saya mau di sini depan. Saya berharap dia melepaskan urapannya. Dia paling tidak ngomong sesuatu tentang Tuhan buat saya. Itu saya nantikan. Bapak Ibu tahu nggak? Orang ini kan berharap bahwa dia sembuh. Saya juga berharap. Saya berharap beda, bukan kesembuhan. Saya berharap hamba Tuhan itu ngomong sesuatu pada saya. Yang nyata-nyatanya selalu, karena saya ada di barisan depan. Ketika hamba Tuhan itu mulai menunjuk-nunjuk, kenalah saya. Saya pulang bawa pengharapan saya. Orang berkata, ya kan harus cari berkat, berkat, berkat. Pak Bu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, berkat itu saya bisa bekerja. Saya bisa bangun pagi, saya bisa bekerja keras. Yang saya butuhkan suara Tuhan. Sebenarnya jemaat pintar sedikit lah. Apa yang kamu cari? Berkat atau suara Tuhan? Saya lebih memilih mencari suara Tuhan. Waktu usia muda aja saya sudah begitu, memilih mencari Tuhan, mencari suaranya. Karena saya tahu ketika saya dapat suara Tuhan, ada kemungkinan Tuhan akan berkata, kamu akan dipromosi, kamu akan begini, kamu akan begini. Itu yang saya harapkan. Jadi pernah suatu kali saya dari Jakarta, saya pergi ke daerah Tangerang. Saya bayar harga, Pak Bu. Waktu itu saya minta teman saya yang punya mobil antarin saya. Teman saya ini agamanya Buddha, dan teman baik saya ini mau duduk di mobil, ngantri, tungguin saya demi saya ibadah. Jadi sementara saya ibadah 2 jam, teman saya agama muda ada di mobil tungguin saya. Setia teman saya ini. Lalu saya ada di depan. Hamba Tuhan itu setelah itu dia nggak atalkor, nggak seperti biasanya, dia langsung pergi. Tunggu dulu, saya nggak akan lepaskan dia. Saya kejar dia ke belakang. Bapak Ibu bisa bayangkan anak muda kayak begini. Saya kejar dia ke belakang. Saya bilang, om, tunggu dulu om. Saya ngomong gini, om tahu nggak? Saya datang ke sini jauh loh om. Saya datang ke sini jauh mau dengar suara Tuhan lewat om. Waduh, dia langsung berbahasa roh. Dia langsung tumpang tangan, dia kasih nubuatan pada saya. Orang ini salah satu petinggi GBI dulu, dan orang ini adalah salah satu yang menubuatkan saya Tuhan pakai. Ternyata memang terjadi yang dia nubuatkan itu. Pak Bu, Alkitab berkata seketika itu berhenti pendarahannya. Kok bisa? Karena iman dia, karena percaya dia, karena statementnya dia. Seketika itu berhenti. Kok bisa yang di tubuh ini berhenti? Karena iman. Bisa-bisa saja Pak Bu. Rupanya ada kuasa di balik kamu percaya pada Yesus. Seketika itu berhenti. Bapak dan Ibu, beberapa orang sini pernah saya doakan, dan beberapa orang di sini pernah bersaksi. Saya nggak akan cerita yang bersaksi di sini. Saya cerita yang lain aja, biar Bapak Ibu dengar. Saya masih ingat suatu kali saya ada di Sintang, di kota Sintang. Ada seorang anak itu kayak sakit ayan ya. Kadang-kadang kalau dia kumat, dia berguling-guling di lantai. Pusing saya juga lihatnya. Suatu hari keluarga mendorong saya untuk mendoakan anak yang sakit ayan ini. Kalau lagi kumat, tidak bisa kompromi, berguling-guling di lantai. Percaya nggak percaya, ini orang Tuhan sembuhkan. Semua keluarganya bilang, sejak didoakan ini orang berubah. Padahal yang saya tahu, yang ada tuh orang sakit ayan harus diterapi.
harus dibimbing, harus ada punya pantinya. Tapi Tuhan membuat sesuatu yang berbeda. Walaupun saya mau bilang nggak normal dibicara, tetapi berubah. Ya kan? Nah, setiap kali saya ke situ, saya selalu timbul sebuah penasaran, pengen tahu itu orang kumat lagi atau tidak. Nggak kumat. Kok bisa? Kuasa nama Yesus. Kuasa nama Yesus membuat orang itu berubah. Nah, gini, dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. 30. Pada ketika itu Yesus mengetahui, di rupanya Yesus yang dia pegang itu tahu bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Singkat cerita, dia bilang, siapa yang menjamah jubah saya? Nah, murid-muridnya menjawab Yesus, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan kau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lah, emangnya Tuhan Yesus nggak tahu ada orang yang menjamahnya? Tahu. Karena itulah dia bertanya. Habis itu di 32, Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Tunggu dulu sebentar, Pak, Bu. Kita sama-sama berpikir yang bijak ya, Pak, Bu. Saya ajak jemaat di tempat ini untuk berpikir. Ya, biar nggak ngantuk. Berpikir sebentar. Numpang tanya, Pak, Bu. Katanya Yesus kan Tuhan. Amin. Kalau 32 dipandang ke sekeliling, menurut Bapak dan Ibu, dia sudah tahu belum orangnya siapa? Sudah tahu atau belum? Yang jawab tahu angkat tangan. 1, 2, 3, 4 dengan 5. Saya setuju. Kan tadi saya sudah bilang dia Tuhan. Apa yang dia nggak tahu? Amin. Kalau dia bukan Tuhan, kemungkinan besar dia nggak tahu. Kan dia Tuhan. Dia lihat sekeliling, emang dia nggak tahu? Tahu. Saya percaya dia tahu, cuma kita nggak menulisnya. Dia lihat sekeliling siapa yang melakukan itu. 33 dikatakan gini, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus. Nah, saya mau kasih tahu kembali yang tadi. Waktu Yesus bertanya begitu, emangnya Tuhan Yesus nggak bisa kayak saya, gunakan tangan saya tunjuk, kamu pelakunya, maju ke depan. Bisa kan? Oh, Bapak Ibu kan paling kenal saya. Saya pernah dengar ada di gereja mana tuh, katanya Evangelis Hendrik mau datang tuh, takut ditunjuk, kabur semua. Tunggu dulu, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu terkasih. Kalau Anda bersih, kenapa kamu takut? Hah? Kalau kamu bersih, kenapa kamu takut? Justru kamu bermasalah, makanya kamu takut. Yesus bisa nunjuk, tapi Yesus tidak mau. Saya salut dengan sikapnya Yesus. Minta keterbukaan dari kita untuk mengakui siapa yang menyembuhkan kamu. Saya pernah pelayanan di sebuah daerah. Saya mau sebut tempatnya. Kalau saya sebut, Pak Gembala tahu, Ibu Gembala tahu. Singkat cerita, daerah Darit intinya. Waktu saya pelayanan situ, altato, ibu-ibu maju ke depan. Saya doakan, saya lihat ini orang sakitnya karena kuasa kegelapan. Soalnya dia bermanifestasi, berputar, dia berguling-guling di lantai, kayak orang kerasukan. Nah, setelah itu, saya percaya Tuhan sudah sembuhkan dia. Tetapi, saya itu suka, Pak Bu, follow up gereja-gereja yang saya datang KKR. Dan tanya siapa yang disembuhkan. Pak Gembala setempat sudah ngomong, ibu itu sudah ngaku dari mulutnya sendiri disembuhkan. Lalu saya punya pesan, Pak, tolong videokan kesaksian dia. Dia jawab apa? Saya takut sama suami saya. Suami saya Katolik. Nggak, dia nggak bisa. Ya hak kamu loh. Hak kamu. Saya nggak bisa maksa. Saya juga nggak mau maksa. Terserah Anda. Tunggu dulu. Itu kan yang jawaban dia. Habis itu, tidak lama kemudian, Pak Gembala itu lihat, dia berobat lagi ke rumah sakit, penyakit yang timbul lagi.
saya bahas ini. 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Rupa-rupanya setelah Yesus minta dia ngaku, Yesus kasih dia firman membuat kesembuhan yang permanen. Tahu permanen? Tahu permanen? Kamu pakai spidol tulisan permanen itu, kamu tulis di papan tulis, kamu hapus nggak bisa, kecuali kamu pakai bensin hapusnya. Rupa-rupanya Yesus itu mau kejujuran dari kita. Banyak saya temukan di lapangan orang Kristen yang model begitu, makanya saya malas mendoakan mereka. Bukan masalah Tuhan Yesus gak bisa sembuhkan dia. Kalau Yesus sembuhkan dia, dia gak mau mengaku itu Yesus sembuhkan dia. Dia sembunyikan, dia umpet. Dia lebih takut suami, dia takut siapa marah. Ya, saya mau bilang di mimbar ini, terserah kamu lah, kamu mau takut siapa. Satu hal ya, Tuhan tuh hidup loh. Jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan mau perempuan ini mengaku. Dan perempuan ini ngaku dengan tulus. Alkitab mengatakan dia dengan tulus, dia beritahu kepada Yesus. Dan kemudian baru Yesus lepaskan firman. Saya percaya perkataan Yesus dan perkataan firman. Amin. Perkataannya adalah firman. Kalau dia berkata-kata sama kita, itu adalah dia berfirman. Maka Yesus baru lepaskan perkataan ini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kemudian dia ngomong lagi, pergilah dengan selamat. Kemudian dia ngomong lagi, sembuhlah dari penyakitmu. Berarti yang tadi ada kemungkinan belum permanen. Yang ini permanen sudah. Aku yang ngomong, kau sembuh. Tadi yang pegang, sembuh. Tapi mungkin saja belum sepenuhnya. Tapi ketika Yesus sudah melepaskan firman-Nya, Alkitab mencatat ketika Tuhan Allah berfirman, jadi. Tidak ada yang bisa melawan firman Tuhan. Makanya saya sangat setuju dengan apa yang saya tadi katakan, bahwa dengan dia berfirman, kesembuhan itu tidak bisa diubah lagi. Sudah permanen. Sudah ditetapkan, dia sembuh. Tidak bisa dia datang lagi penyakit itu. Mari kita merenung sebentar tentang firman ini. Pikirkan betapa Yesus tahu hati kita. Betapa dia mengenal siapa kita. Kadang dia mau kita itu datang sama dia ngaku gitu loh. Dengan jujur, terbuka di hadapannya. Tuhan, aku disembuhkan oleh Engkau. Mengucap syukur sama Tuhan. Persoalan orang-orang saya lihat nggak diberkati adalah orang-orang yang sudah dikasih oleh Tuhan, tapi dia nggak pernah mau mengakui itu Tuhan yang kasih. Baru dapat sekian juta, udah hilang dari gereja. Besoknya jatuh bangkrut lagi, datang lagi ke gereja. Sebenarnya pola begitu tuh salah. Saya suka sedih kalau lihat umat Tuhan di Kalbar ini. Sekian tahun Kristen merayakan Natal, meriah apa semua. Puji Tuhan, saya senang lihat anak-anak Tuhan diberkati. Tapi saya mau kasih tahu, pasang surutnya itu sangat kelihatan ketika hari Minggu. Hari Minggu. Saya ngomong ulang lagi, hari Minggu. Di situ kelihatan orang ini benar-benar serius dengan Tuhan atau tidak. Datang, kau lagi baik, kau lagi butuh, datang. Tapi kau sudah banyak diberkati, hilang. Kau lagi ngambek, hilang juga. Mau disinggung soal uang perpuluhan, hilang juga. Kenapa mesti begitu ya, Pak Bu? Suka bingung kayak gitu. Saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu terkasih di tempat ini. Sikap Anda selama bertahun-tahun menunjukkan siapa Anda dalam Tuhan. Apakah Anda bayi rohani atau sudah dewasa rohaninya? Sekian lama ikut Tuhan, ketika ngomong sama saya, "Shalom Pak, itu kamu punya rokok, punya bau tuh kecium di mulut saya, di hidung saya." Kau pikir saya nggak tahu? Saya ini mantan perokok. Tuhan kadang biarkan kamu begitu, yang sampai Tuhan murka, kamu terbaring di rumah sakit. Saya mau berkata, di saat itu kamu akan tahu gak ada yang bisa tolong kamu lagi.
Saya dulu pernah mengalami itu. Saya di sini bukan menghakimi. Saya membawa jemaat Tuhan. Jangan mengalami hal yang buruk dari Tuhan. Tuhan izinkan ini terjadi, Tuhan izinkan terjadi. Bukan berarti Tuhan jahat mengizinkan ini terjadi, ini terjadi. Bapak itu mengganjar anak karena dia sayang, bukan karena dia benci. Tujuan Bapak menganjar supaya anaknya berbalik ke jalan yang benar. Amin. Amin. Kalau enggak, saya nggak akan berbalik. Saya akan tetap dengan 3,5 bungkus Marlboro saya. Emang apa? Sampai Tuhan izinkan, tak berdaya, habis semua. Nah, baru. Maka saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kembali yang tadi, Pak Bu. Bapak dan Ibu terkasih, saya ulang kembali khotbah saya. Jika Anda, posisi Anda sekarang sedang sakit, butuh keuangan, masa depan, pergumulan rumah tangga, anak, dan lain sebagainya, Anda harus cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang berikutnya, kalau Anda cari Tuhan, tidak pada batas Anda cuma duduk manis di rumah atau hanya berdoa saja, tapi ada sebuah tindakan iman untuk melangkah mencari Yesus lebih lagi, di mana kamu ketemu Dia, hadiratnya, kesembuhan, jawaban dari Tuhan, berkat, di situ kamu diberkati. Amen. Yang berikutnya, Bapak Ibu terkasih, ketika kamu dalam hadirat Tuhan sedang berdoa, di situ saya mau ngomong, semua yang dalam dirimu, statementmu, imanmu, dan sebagainya, utarakan itu semua. Ketika kau utarakan statement kamu, iman kamu, saya percaya Tuhan itu tidak membiarkan. Itu Pak Evangelis Rudi Samblam itu sekian tahun loh baru ketemu dengan saya, dan itu baru terjadi. Saya mau bilang, pokoknya tetap jangan bergeser dari pengharapanmu. Yang berikutnya lagi, waktu Anda berstatement begitu, Anda beriman begitu, harusnya setiap orang yang punya iman begitu, yakin dan percaya, dia dapat, maka dia dapat. Kalau yang tidak yakin, tidak percaya, tidak dapat. Dan ketika kamu sudah dalam posisi diberkati oleh Tuhan, Tuhan bertanya, siapa yang menjamah aku? Saya mau berkata dari tempat ini, keterbukaan kita untuk mengucap syukur pada Tuhan adalah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Saya sangat mengakui bahwa Tuhan yang membuat semua saya baik selama di Kalbar. Jadi saya nggak akan berkata, oh bukan Tuhan, oh bukan apa. Pak Bu, semua sampai saya ada di BBH hari ini, semua karena Tuhan. Saya akan ngomong mulai dari mobil apa, semua jalan apa, istri saya dan sebagainya, semuanya. Saya akan bilang Tuhan, Tuhan, Tuhan yang membuat itu semua. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan membanggakan Bapa terus menerus, harusnya saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya sudah selesai. Singkat saja. Tadi saya kan bilang, waktu saya datang ke sini, saya berdoa, Tuhan kasih saya tampak satu orang. Dan waktu saya masuk ke sini, Tuhan pesan sama saya, doakan orang ini. Lalu saya ketemu papanya. Saya tanya, anak ini ada nggak di sini? Papanya menjawab saya, ada orangnya. Saya pribadi tidak mau berurusan dengan orang ini dan tidak mau tahu urusan orang ini. Tapi karena saya melakukan firman, saya akan panggil orang ini maju ke depan. Anak ibu yang pria itu, panggil dia maju ke depan. Kamu orangnya, maju ke depan. Kamu